Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Yang pertama Ahmad Najib Abdurrahim, Ahmad Rifat Al-Arif, Ahmad Rifki Al-Hakim, Alfano Faradina, Al-Quwin Sadi Ramadan, Andrea Gavilo Juli, Arafat Alvino Kavian, Asmin Bima Dani Suara, Azam Tawakil, Azkawil dan Ramadan, Fayak Murtado Fauzi, Hanut Iqbal Ramadan, Asbi Usman Nurin, Hujjatullah Muhammad, Jose Mario Wijaya, Inan Arafah, Muhammad Abdullah Mukarrabin, Muhammad Al-Fakri, Muhammad Bunaya Rofiqul Ahya, Muhammad Faizal Akbar, Muhammad Hafiz Al-Mubarak, Muhammad Haidar Hijab, Muhammad Izulhaq Atautusi, Muhammad Naufal Kamil, Muhammad Fatih Saifullah, Muhammad Rafi Wicaksono, Muhammad Zaini Al-Ghazal, Muhammad Ziyad Jilafir, Naufal Atta Pratama, Putra Mairil, Kobihika Nuraniha. Kita belajar tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Adanya sifat wajib tersebut menunjukkan kebesaran, keagungan, dan kesempurnaannya sebagai zat yang maha pencipta. Sementara itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang pasti tidak ada atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah ada 20. Yang pastinya banyak yang tahu sifat-sifatnya, yang seperti wujud, idam, bakor, bulan, akan menyanyikan bersama 20 sifat wajib bagi Allah SWT. 1, 2, 3. Wujud idam sifat wajib sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil sendiri ada kebalikannya, wujud seperti Adam maksudnya tidak ada. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada 20, yakni Adam, kudus, fana, mumasalatuhu lil hawadisi, Ihtiyajul wali dan yang lain-lain. Jadi kita akan mempelajari satu dulu wujud, artinya ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakannya. Adanya alam semesta dan segala isinya merupakan bukti-bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya
Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menunjukkan kabar bagimu agar berlayar di lautan dengan keluarganya. Dia pun telah menunjukkan sungai-sungai bagimu. Dia telah menunjukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah pula menunjukkan bagimu malam dan siang. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menghitungnya. Yang kedua adalah Islam, artinya terdahulu. Maksudnya Allah itu tidak terdahulu dari apapun, bahkan keberadaannya jauh lebih dahulu dari segala yang diciptakannya. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut: wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Artinya, Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Materi sekarang hafalan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya. Nanti yang hafal silakan maju satu persatu. Selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa kata jaiz artinya boleh. Jadi sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya C, perilaku beriman kepada sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan beriman kepada sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati Allah seluruh sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sifat mustahil. Dan yang ketiga, senantiasa beribadah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Dan yang keempat, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh dan tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kelima, senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa bersabar terhadap kehendak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Yang ketujuh, meyakini bahwa segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah yang Maha Kekal. Yang kedelapan, senantiasa menerapkan hal terpuji dan berbuat baik kepada sesama. Dan yang terakhir, senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita mempelajari kedua tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Selanjutnya adalah uji pemahaman Nafisian. Dilanjutkan dengan minggu depan karena jam pelajarannya sudah selesai. Jadi PR buat semuanya halaman 32 sampai 36 dikerjakan di bukunya masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa PR untuk minggu depan. Jadi PR mengerjakan pilihan ganda bab 2. Assalamualaikum.